Romo Buddha Suster, saudara-saudari yang terkasih, selamat pagi berkah dalam. Kembali pagi ini kita berjumpa dalam program Berkah Dalam bersama Romo Yosef Supriyanto dari Paroki Santa Maria Fatima Magelang. Pagi ini saya ingin mengantar Bapak Ibu dan terkasih untuk merenungkan tema peduli kepada orang yang sedang sakit sesuai bacaan misa pagi ini. Bapak Ibu sudah terkasih, hari-hari ini kita masih prihatin dengan merebaknya virus corona yang melanda seluruh dunia, termasuk masyarakat Indonesia. Banyak yang telah meninggal, banyak pula yang masih dirawat di rumah sakit. Mereka semua berharap yang masih sedang sakit, baik kena virus corona maupun sakit yang lain, agar segera mendapat pertolongan dan agar segera mendapat kesembuhan. Nah, harapan agar yang sakit segera tertolong dan sembuh seperti ini, yang juga pernah dialami oleh seorang keluarga di Kapernaum ketika anaknya ada yang sedang sakit, seperti kita dengar dalam bacaan misa pagi ini. Konteks bacaan, Yesus sedang berjalan dari Kana menuju Kapernaum. Ketika sedang berjalan, ia berjumpa dengan seorang bapak yang kelihatan gelisah. Bapak itu memohon kepada Yesus agar Yesus mau datang ke rumahnya untuk menolong anaknya dan menyembuhkannya karena anaknya sedang sakit keras. Tetapi Yesus mengatakan, kalau kalian tidak melihat mukjizat, kalian pasti tidak akan percaya. Namun bapak itu memohon sekali lagi, Tuhan, datanglah, tolonglah anak saya akan mati. Mendengar ungkapan itu, Yesus tergerak hatinya dan kemudian menolong dan mengatakan, pulanglah, anakmu telah hidup. Maka orang itu kemudian pulang dan di tengah jalan ia berjumpa dengan utusan dari keluarganya yang mengabarkan bahwa anaknya telah sembuh. Ditanya jam berapa? Nah, ternyata anak itu sembuh ketika Yesus mengungkapkan bahwa anak itu hidup. Maka ia gembira, bersuka cita, dan berterima kasih kepada Yesus. Nah, Bapak Ibu dan terkasih, kenapa Yesus peduli menolong orang yang keluarganya sedang sakit? Ada dua alasan. Yang pertama, karena Yesus prihatin bahwa pada waktu itu memang ada beberapa keluarga yang sedang mengalami sakit, dan mereka yang sakit kemudian resah, cemas, gelisah. Demikian pula keluarga yang sedang merawat orang yang sedang sakit itu juga ikut resah, cemas, gelisah. Hal ini membuat suasana menjadi tidak nyaman, dan Yesus sedih, prihatin, merasakan situasi keluarga yang seperti itu. Yesus berharap agar orang-orang yang sedang mengalami sakit seperti itu agar segera mendapat kesembuhan. Yang kedua, Yesus prihatin karena ada beberapa orang yang kurang peduli terhadap orang yang sedang sakit. Mereka hanya sibuk mengurusi dirinya sendiri. Bahkan walaupun tetangganya sakit, tidak mau peduli. Dan ini membuat Yesus prihatin. Kenapa ya? Ada orang yang tidak mau peduli kepada orang lain yang sedang mengalami kesusahan seperti itu. Nah, atas dasar situasi seperti itu, maka Yesus ingin menolong orang yang sedang sakit. Harapannya apa? Pertama,
supaya orang yang sedang sakit itu segera tertolong dan mendapat kesembuhan. Dan mereka percaya bahwa yang menyalurkan rahmat kesembuhan adalah Allah sendiri. Yesus berharap agar iman harapan mereka tentang Allah yang mampu menyembuhkan semoga semakin dijiwai dalam hidup mereka. Yang kedua, Yesus berharap agar orang-orang mau peduli kepada orang yang sedang sakit. Entah datang menjenguk, mendengarkan keluh kesahnya, atau berusaha mencari bagaimana cara agar orang itu segera mendapat kesembuhan. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, peduli kepada orang yang sedang sakit dan berusaha mencari usaha-usaha demi kesembuhan dan percaya bahwa Allah akan menyalurkan rahmat kesembuhan entah melalui dokter, perawat, maupun orang-orang tertentu yang diutusnya seperti ini yang mau diwatakan oleh gereja kepada kita hari ini. Mungkin hari-hari ini ada salah satu anggota keluarga kita yang juga sedang sakit, atau mungkin bahkan diri kita sendiri hari-hari ini juga sedang tidak enak badan. Nah, gereja hari ini mengajak kita, mari kita membangun sikap bela rasa, kepedulian kepada orang-orang yang sedang sakit seperti itu, terutama mereka yang hari-hari ini sedang dilanda oleh virus corona, juga mereka yang sedang mengalami sakit, baik dirawat di rumah sakit maupun dirawat di tengah keluarga. Mari kita membangun sikap peduli kepada mereka, entah dengan berdoa, entah dengan mengunjungi, atau berusaha mencari cara-cara agar orang itu segera mendapat kesembuhan. Dan mari semuanya itu kita bawa dalam doa. Kita hantar semua orang itu, kita serahkan kepada Tuhan. Semoga Allah yang menyalurkan rahmat kesembuhan, entah melalui dokter, perawat, maupun siapapun yang diutusnya, semoga segera menganugerahkan rahmat kesembuhan kepada orang-orang di sekitar kita yang hari-hari ini sedang sakit. Oleh karena itu, marilah kita merahmat Allah. Pertama, semoga kita pribadi semua dianugerahi rahmat kesehatan, dan semoga mereka yang sedang sakit ditumbuhkan sikap iman, harapan akan kesembuhan, dan percaya bahwa Allah pada saatnya akan menganugerahkan rahmat kesembuhan dan kesehatan kepada semua orang yang sedang sakit. Berkat Allah melimpah kepada Anda semua. Sekian.